Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar PLH, materi tentang pemulihan lingkungan. Namun anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat tulis serta buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Iya, langsung saja ke materi pemulihan lingkungan. Nah, anak-anak, jika diingat-ingat kembali, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perilaku negatif manusia terhadap lingkungan. Ya, perilaku negatif merupakan perilaku yang tidak baik. Perilaku negatif dapat menimbulkan akibat buruk terhadap lingkungan. Kalau manusia berperilaku negatif pada lingkungan, maka akan berakibat pada kerusakan lingkungan. Nah, yuk coba kita perhatikan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja permasalahan yang kita temukan di lingkungan? Ada banyak permasalahan yang dapat kita temukan yang diakibatkan oleh perilaku negatif manusia. Di antaranya, yang pertama, adanya penumpukan sampah di pinggir jalan. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti ini? Ya, kondisi seperti ini sering kita temukan di jalan-jalan atau di sekitaran pasar. Kondisi ini disebabkan oleh perilaku negatif manusia yang selalu membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya. Dampaknya, lingkungan kita menjadi kotor, menjadi banyak sarang penyakit, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, ada kondisi di mana sampah menumpuk di sungai. Nah, kondisi ini pun diakibatkan oleh perilaku negatif manusia yang selalu membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyak ditemukan warga-warga sengaja membuang sampah ke sungai, sehingga sampah menumpuk dan menyumbat aliran sungai. Nah, kejadian ini dapat menimbulkan banjir. Kemudian fenomena selanjutnya ada penebangan liar, penebangan hutan liar. Ya, yang seharusnya hutan itu kita rawat, kita lindungi supaya dapat membantu bumi menghasilkan oksigen, ini malah ditebang. Nah, penebangan hutan ini dapat berakibat banjir karena kurangnya resapan air, juga dapat berakibat longsor jika penebangan di daerah-daerah yang rawan longsor. Yang selanjutnya ada pembuangan limbah pabrik, limbah cair pabrik. Nah, fenomena ini atau kondisi ini pun diakibatkan oleh dampak perilaku negatif manusia, khususnya oleh pemilik pabrik. Jadi, pemilik pabrik pun bisa melakukan perilaku negatif pada lingkungan. Contohnya membuang limbah yang tidak sesuai aturan. Padahal seharusnya limbah sebelum dibuang itu harus diolah terlebih dahulu, harus difilter terlebih dahulu supaya limbah yang dibuang ke sungai sudah tidak berbahaya dan tidak menimbulkan pencemaran air, juga merusak ekosistem air. Untuk selanjutnya ada permasalahan asap pabrik, polusi udara. Nah, ini juga diakibatkan oleh dampak perilaku manusia, khususnya pemilik pabrik yang tidak mengolah limbah asap pabrik dengan betul, sehingga dapat menimbulkan pencemaran udara, di mana udaranya itu bisa terhisap atau terhirup oleh manusia. Dan yang terakhir ada permasalahan tentang kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini ada yang terjadi disengaja atau tidak disengaja. Nah, contoh yang disengaja yaitu banyak orang sengaja membakar hutan untuk membuka lahan pertanian, membuka lahan yang luas karena dianggap murah dan mudah, tidak perlu menebang. Sekali membakar, hutan langsung habis dan tanah menjadi terbuka. Itu perilaku yang tidak baik. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi perilaku negatif tersebut? Tentunya kita harus banyak berperilaku positif terhadap lingkungan untuk memperbaiki permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah,
Bagaimana cara pemulihan lingkungan yang sudah rusak oleh perilaku negatif manusia? Ada 3 cara yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Yang pertama, penghijauan. Salah satu upaya pemulihan lingkungan adalah kegiatan penghijauan. Penghijauan merupakan upaya menanami kembali lahan yang telah gundul. Penghijauan bertujuan mengembalikan lahan agar bisa hijau seperti sedia kala. Lahan dipenuhi dengan tumbuhan hingga menghasilkan udara yang segar. Ya, jadi untuk menanggulangi seperti penebangan liar, kemudian pembakaran hutan, itu kita bisa melakukan kegiatan penghijauan. Ya, dengan adanya penghijauan kita bisa mengurangi permasalahan-permasalahan seperti banjir, kemudian tanah longsor dan juga polusi udara. Ketiga permasalahan ini bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi dengan kita melakukan penghijauan. Seperti itu. Penghijauan merupakan penanaman kembali lahan yang gundul. Nah, penghijauan mempunyai banyak manfaat. Di antaranya dapat mengurangi erosi, penghijauan juga dapat mencegah banjir, menambah resapan air, dan dapat meningkatkan kesegaran udara. Nah, penghijauannya, kegiatan penghijauan seperti apa? Kegiatan penghijauan bisa kita lakukan dimulai dari lingkungan terkecil, dimulai dari rumah kita. Bisa. Contohnya kita senang atau gemar menanam tumbuhan-tumbuhan hijau di rumah kita sehingga rumah kita menjadi asri. Nah, itu merupakan contoh kecil dari penghijauan. Contoh besar penghijauannya biasanya ada komunitas gerakan menanam tumbuhan yang ditanam di lahan-lahan yang kosong supaya tumbuh pohon yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Seperti itu ya, cara pemulihan lingkungan yang pertama dengan penghijauan. Untuk selanjutnya, cara menanggulangi permasalahan pencemaran air, di mana pencemaran air ini diakibatkan oleh limbah dari pabrik industri, limbah-limbah dari pertanian, limbah makanan dan minuman, juga limbah rumah tangga. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran air ini? Nah, di antaranya yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, pembuatan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Kemudian mengolah dan membuang limbah rumah tangga dengan tepat. Ini, cara-cara ini dapat mengurangi pencemaran air yang ada di lingkungan kita. Nah, cara pembuangan limbah cair seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan, khususnya bagi pabrik-pabrik, yaitu limbah dibuang ke sungai jika telah dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar limbah yang dibuang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Jadi, setiap pabrik harus memiliki IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Limbah yang dibuang harus diolah terlebih dahulu agar bersih. Batasan kebersihan limbah didasarkan pada peraturan yang berlaku. Setelah limbah bersih, barulah pabrik boleh membuang limbahnya ke sungai. Pabrik boleh membuang limbah ke sungai dengan bersih, sungai pun tidak akan tercemar jika sesuai dengan aturan. Ya. Selanjutnya ada permasalahan polusi udara. Nah, polusi udara ini sangat berbahaya bagi manusia. Gas-gasnya sangat mengancam kesehatan manusia sebab mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, komponen gas di udara yang berlebihan disebabkan zat pencemar udara yang umumnya berupa debu, asap, gas buangan, seperti kebakaran hutan, asap pabrik, asap kendaraan, dan mesin pabrik. Nah, bagaimana cara menanggulangi masalah tentang polusi udara? Baik yang diakibatkan oleh pabrik, oleh asap kendaraan, oleh kebakaran hutan. Nah, cara mengulangi dan mengatasi polusi udara, yang pertama kita harus menanam pohon di pekarangan rumah, di lingkungan sekitar kita, atau penghijauan yang tadi kita sudah bahas. Nah, dengan penghijauan kita bisa mengurangi polusi udara. Yang kedua, gunakan kendaraan ramah lingkungan, salah satunya sepeda. Jadi mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, gunakan sepeda yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, jika ingin menggunakan kendaraan bermotor, pastikan rutin melakukan pengisian agar tidak menimbulkan polusi berlebih. Ya,
Jadi, kendaraan bermotor yang rutin dicek mesinnya akan menghasilkan dampak polusi yang lebih kecil dibanding motor yang tidak terawat. Kemudian cara yang keempat, lakukan gerakan menanam pohon, bisa di pekarangan rumah, kantor, jalan, atau sekolah yang tadi ya. Melakukan penghijauan. Yang terakhir, gunakan transportasi umum jika bepergian. Bis, dan juga angkot, kereta, itu. Sehingga penggunaan kendaraan pribadi bisa lebih terminimalisir. Seperti itu ya, anak-anak. Solusi-solusi dari permasalahan lingkungan yang kita temukan di lingkungan sehari-hari kita. Dengan dilakukannya perilaku positif dari solusi-solusi tadi, maka akan berdampak pada pengurangan permasalahan di lingkungan. Yuk anak-anak, kita semangat, lindungi lingkungan kita, cintai lingkungan kita dengan cara menjaga lingkungan dimulai dari hal terkecil. Jangan salah, hal terkecil tersebut dapat berdampak besar pada lingkungan kita semua. Sekian pemaparan hari ini, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.